Allah wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk agar kita tidak salah jalan dalam kehidupan ini. Perjalanan ini panjang. Tujuan kita satu, yaitu keridhaan Allah Azza wa Jalla dan masuk ke dalam surganya. Semua tujuan duniawi akan lebur dan menghilang. Kita sudah melihat kawan, saudara, orang tua yang meninggalkan semua yang pernah dia kumpulkan dalam kehidupan ini. Maka semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran ini. Dan kita juga nggak boleh berhenti untuk berdoa. Kayaknya kita nggak pernah berhenti berdoa sebenarnya, mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi banyak di antara manusia yang berdoa hatinya tidak bersama dia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan la yastajibullah, Allah tidak mengabulkan sebuah doa yang sumbernya min qalbin lahin ghafil, dari hati yang lalai. Lisannya ngomong ihdinas siratal mustaqim, tapi dia sedang memikirkan sandal yang dia taruh di mana mau sandal. Akhirnya doa kita nggak dikabulkan. Maka hayati khususnya surat Al-Fatihah ketika kita membacanya pada waktu sholat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Masya Allah, pagi ini kita kajian yang berbeda. Mungkin karena corona, dicari alam terbuka supaya penyebaran virus itu lebih terkendali, dan kita berdoa semoga semuanya dijaga sama Allah dari bala, penyakit dan musibah. Apa yang ingin saya sampaikan jamaah berkaitan dengan keimanan. Iman itu naik turun. Biasanya selesai Ramadan itu agak turun. Kadangkala orang itu imannya naik kalau fulusnya kurang. Kalau lagi susah imannya naik. Tapi fulusnya banyak, imannya turun. Itu kadangkala terjadi. Maka bagaimana kita menjaga keimanan kita untuk selalu stabil. Kalau turun, ya bagaimana kita menaikkan. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Jadi ada cabang-cabang keimanan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling puncaknya itu ucapan la ilaha illallah. Yang kita tahu pintu surga dibuka dengan la ilaha illallah. Kita tahu kalau ada orang baik, suka berbagi, suka membantu orang lain, bahkan dia berkhidmat selama hidupnya untuk orang lain, tapi dia tidak mengatakan la ilaha illallah, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena itu kuncinya. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling rendah itu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Itu masuk keimanan. Jadi gimana kalau seorang tukang sampah meniatkan kerja dia itu
untuk memberikan kenyamanan kepada umat Islam. Itu iman sebenarnya. Bukan hanya berharap uang. Tapi dia melihat, ada kan tukang sampah yang telat-telat umpamanya, buang sampah. Kalau dia beriman, dia akan berpikir, kalau aku telat ini akan bahaya. Akan mengganggu orang yang lewat. Baunya nggak nyaman. Akhirnya dia membuang sampah karena iman. Bukan hanya karena gaji. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Jadi kalau bicara keimanan ini banyak sekali cabang-cabangnya. Semua ibadah, kita bicara sholat masuk dalam keimanan. Kita bicara zakat, puasa, semuanya masuk dalam keimanan. Bagaimana caranya supaya kita menjaga iman ini terus kita lakukan? Dengan segala cabangnya. Ada sebagian di antara kita yang fokus di satu amalan. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Ada sebagian Ustaz, ana ini kalau puasa sunnah itu sulit Ustaz. Sakit ini itu macam-macam. Ana kayaknya mau memperbanyak sedekah Ustaz. Kita fadhil. Yang satu mengatakan, ana ini kalau sholat malam berat Ustaz, karena kerjaan ana sampai malam. Ya sudah, engkau sholatnya sebelum tidur. Ada orang yang bisa sholat di waktu duha. Anak kalau duha alhamdulillah bisa Ustaz. Bisa 8 rakaat. Tapi kalau malam ya Allah berat banget buat dia. Mana yang engkau mampu kerjakan. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ana membaca sebuah kitab judulnya Tawdih Syajaratul Iman. Penjelasan tentang pohon keimanan. Ada satu pembahasan yang penting dalam kitab ini, yaitu tentang hal-hal yang menjadi faktor penambah keimanan atau penyetabil keimanan kita. Beliau menyebutkan dibagi dua. Yang pertama global, yang kedua nanti akan terperinci. Yang global itu ada 4. Yang pertama beliau katakan at-tadabbur li ayatillahil matluwah minal kitab wa sunnah. Mentadabburi ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Itu menambah keimanan. Orang kalau mentadabburi Al-Quranul Karim, Masya Allah, dia semakin semangat mencari akhirat, semakin semangat bersedekah, semakin semangat berbuat baik. Rasulullah SAW kalau lagi tadarus sama Jibril di bulan Ramadan, jangan ditanya. Itu pengaruhnya kepada sedekah beliau semakin menjadi. Yang kedua, at-ta'ammul li ayatillahil kauniyah. Menghayati, merenungkan ayat-ayat Allah yang diciptakan. Sekarang seperti kita nih, ada pohon yang sedang menaungin kita. Mungkin di belakang anak ada kuda. Mungkin sebelah anak ada burung-burung dengan warna-warni. Pernah ngelihat orang berusaha mewarnai ciptaan Allah? Ayam yang cilik-cilik kadangkala dijadikan warnanya apa? Ungu, kuning, macam-macam. Tidak lama hilang itu warnanya. Ayamnya semakin besar, ya kembali asal. Tapi kita lihat nih, sampai tua, tetap warnanya. Itu ciptaan Allah. Kita kalau melihat orang bangun rumah, dia beli cat yang paling bagus. Berapa lama bertahan? 2-3 tahun, 10 tahun, ia pudar. Pernah melihat warnanya burung ini pudar. Subhanallah. Terus Allah jaga. Ikan yang Allah ciptakan. Terus belakang kita ada kelinci. Kalau bicara ikan ini, kita mentadabburinya nggak harus ke pantai, nggak harus ke kolam. Tapi di mana mentadabburinya? Di meja makan. Ya Allah, ya pokok tutuk ini iwa iki. Bayangin nih. Proses ikan itu bisa sampai, proses ikan itu lahir,
Kalau ikan laut ya, siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Pernah ngeliat nelayan di pinggir pantai ngasih makan ikan? Dan Allah yang ngasih makan ikan. Dan miliaran ikan dikeluarkan oleh manusia di muka bumi ini, terus ikan itu ada. Selama mereka tidak merusak ekosistem, ikan itu akan terus ada. Tapi ada orang-orang yang merusak, yang kemudian mencari ikan dengan bom, dengan ini, macam-macam. Ingat seorang syekh cerita, di salah satu gunung di Arab sana, masih ada macan. Dan banyak kera, banyak monyet di sana. Akhirnya pihak setempat, pemerintah setempat itu berpikir, ini nanti monyetnya habis nih, dimakani macan. Akhirnya macannya diburu. Apa yang terjadi ketika macannya diburu? Monyetnya datang ke kampung. Karena mereka berkembang biak banyak, makanannya nggak cukup. Allah sudah ciptakan macan itu untuk menyetabilkan ekosistem. Subhanallah, ini kita bagaimana merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu indahnya. Kenapa ada ular? Kalau kita lihat di sawah itu, kenapa sih Allah ciptakan ular? Oh, ternyata ular itu makan tikus. Loh, kenapa Allah ciptakan tikus? Lihat nanti semuanya berputar, jemaah. Fantastic. Nah, artinya kita berusaha untuk mentadaburi. Boleh jalan-jalan mamanya setelah Ramadan, rekreasi ke pantai, rekreasi ke gunung. Pulang dari sana dapat apa? Ini yang perlu ditanyakan. Banyak kita pulang dari rekreasi, sholatnya telat, kecapean. Seharusnya pulang dari tempat rekreasi, imannya naik. Bukankah Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kenapa mereka tidak melihat kepada onta, bagaimana diciptakan? Wa ila sama kaifa rufi'at. Langit nih jemaah. Subhanallah ya. Kalau ada bangunan luasnya 10 kali 10 aja, tingkat 7, nggak pakai tiang, mungkin jemaah? Nggak pakai tiang, nggak akan mungkin. Dia akan jadi tumpukan aja, cor-coran. Bagaimana langit yang luasnya kita nggak tahu, itu nggak ada tiangnya. Allah nyuruh kita ngelihat. Di malam hari kita melihat bintang-bintang yang menghiasi. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Coba direnungkan. Yang ketiga, wa ilal jibal kaifa nusibat, gunung. Kita coba perhatikan gunung. Bagaimana Allah tancapkan gunung itu. Sekarang orang yang mempelajari tentang ilmu pertanahan itu apa bahasanya? Geologi. Iya, geologi. Ternyata bumi ini berlapis-lapis, ada lempengan-lempengan tadi. Yang menyebabkan lempengan itu tidak bergerak apa? Gunung-gunung yang ditancapkan. Makanya tatkala nanti gunung dicabut, dihantamkan dengan bumi, hancur bumi. Allah suruh kita melihat gunung-gunung. Perhatikan itu. Itu menambah keimanan. Subuh-subuh orang lihat. Orang jalan-jalan subuh itu bagus. Tapi kalau jalan-jalannya di Car Free Day, kira-kira imannya nambah apa turun? Kayaknya pulang imannya turun dari sana. Masya Allah. Kok ada yang saling noleh di sana? Ada yang langganan. Iya. Artinya kita lihat ciptaan Allah yang memang halal untuk dilihat gitu loh. Bahkan menambah keimanan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi kita lihat apa Allah bentangkan bumi ini. Sekarang kalau orang pakai tol ya dari Jakarta, kita lihat sepanjang jalan itu. Nabi SAW kalau perjalanan itu nggak berhenti bertakbir bertasbih. Kalau jalannya naik beliau subhanallah. Jalannya turun beliau kalau naik Allahu Akbar. Kalau turun subhanallah.
Sepanjang perjalanan udah baca yang lainnya. Apalagi musafir ya. Musafir ini doanya mustajab gitu. Masya Allah. Anak isopo ndak sandalan ini. Masya Allah. Wena aluki. Masya Allah. Nah, biasanya sandalan gitu. Tapi yang kedua jadi merenungkan ciptaan Allah SWT. Wa fi anfusikum. Kita nggak perlu jauh-jauh. Di diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ya. Bagaimana darah itu bergerak ya, Ma. Antum kalau ngelihat dokter memeriksa orang itu sakit, diperiksa detak jantungnya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wah, jantung ini mompa pirang tahun ya. Dipompa bertahun-tahun. Kalau orang itu jaga pola makan, pola hidupnya sampai mati jantungnya sehat. Tapi kadang-kala kita yang merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga beliau menyebutkan semangat mencari dan mengetahui kebenaran. Semangat menuntut ilmu ini menambah keimanan. Kebanyakan manusia itu semangat mencari ilmu dunia. Kalau kita lihat perguruan tinggi yang bicara ilmu dunia, itu walaupun mahal, banyak yang masuk. Ngantri. Tapi sekolah-sekolah agama kadangkala kurang diminati. Ana masih ingat waktu Ana mau masuk pesantren, keluarga abahan itu orang suka. Anu apa mondok? Paling mulai sarungan. Jadi bas yang ada dalam benak dia pulang pondok ya gaya sarung, masjid paling sholat, bas anak pondok kayak gitu bayangan dia. Tapi kalau anak-anak yang sekolah umum kan keren-keren ya, penampilannya seperti itu. Padahal ini cara untuk menambah keimanan kita. Semangat mengetahui kebenaran. Dengan belajar. Alhamdulillah, Anda lihat di majelis ini yang belajar bukan hanya yang muda. Bahkan sudah putih-putih jenggotnya masih belajar untuk menambah ilmu. Karena tidak ada kata terlambat belajar agama. Mungkin kalau belajar ilmu umum orang wis terlambat. Orang umur 60 tahun mau kuliah kedokteran. Aduh, tidak diterima wis. Kenapa? Dokter wis pensiun umur segitu gitu. Ini kok baru mau belajar gitu loh. Tapi belajar agama umur 60 tahun loh, ini harus lebih semangat lagi. Kenapa? Bentar lagi mati. Jadi persiapannya itu harus lebih matang lagi gitu loh. Maka coba belajar. Dan di masa pandemi ini mungkin kajian-kajian di masjid masih tidak semuanya dibuka. Tapi alhamdulillah ada kajian online, kita masih bisa belajar ya. Terus juga anak-anak kita yang mungkin kuliahnya umum. Nggak apa-apa. Selama dia tetap belajar agama. Orang tua harus sampaikan kepada anak, engkau mau jadi dokter nggak apa-apa. Engkau mau jadi insinyur nggak apa-apa. Tapi agama wajib belajar. Ini kita bicara kewajiban agama. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ayat yang pertama turun itu apa? Iqra, baca. Maka tolong terus belajar, anak dimotivasi. Kalau bicara baca, banyak orang baca novel, banyak orang baca Facebook, banyak orang baca berita. Muslim tiap hari harus punya waktu baca Quran. Karena itu termasuk yang menambah keimanan kita. Yang keempat yang beliau sebutkan, setelah belajar diamalno. Labbaik. Man Yusuf. Baik, khali yanzil ba'd syai. Fain maslama. Baik. Oh. Nah, jamaah. Jadi setelah
berilmu diamalkan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman yang akan merugi. Yang kedua, wa amilus shalihat. Setelah berilmu, beriman, diamalno. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq. Ilmunya jangan cuma diamalkan untuk diri sendiri, tapi ngajak orang lain. Ada orang baik. Orang baik. Di kampung itu ada orang baik. Masya Allah banyak orang baik. Tapi ada banyak kemungkaran terjadi. Kira-kira azab Allah turun nggak? Turun. Karena nggak ada yang memperbaiki. Orang kalau baik itu disukain orang. Nabi kita Muhammad SAW, penduduk Mekah itu selama 40 tahun beliau hidup sebelum jadi Nabi, penduduk Mekah semuanya cinta sama Nabi SAW. Sampai pemuka-pemuka Quraisy itu sayang sama orang ini. Ketika umur beliau 35 tahun sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah direnovasi. Lalu terjadi keributan tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad. 3 hari mereka bersih tegang, hampir banjir darah Ka'bah itu. Akhirnya setelah 3 hari mereka mengatakan, udahlah, kita ribut-ribut, kita cari orang jadi penengah di antara kita. Orang yang pertama masuk menuju ke masjid, kita jadikan penengah. Muncul hamba Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Hadzal amin, radina bil amin. Ini orang yang amanah, kita ridho dia jadi penengah kita. Tapi tatkala beliau memperbaiki, umur 40 tahun dapat wahyu untuk mengajak orang jadi orang baik, cinta orang-orang musyrikin berubah jadi kebencian. Mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka setelah watawasau bil haq, itu harus siap-siap untuk dibenci sama orang. Ana nggak kepingin Ustaz, ana ingin semua orang sayang sama ana. Lu nggak bisa. Nabi Muhammad SAW apa dicintain sama semua orang? Bahkan yang masuk Islam sedikit sekali dibandingkan dengan yang kafir dan menolak dakwah Nabi SAW. Yang keempat, watawasau bis sabr, perlu sabar. Jadi secara global keimanan itu yang pertama dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Al-Quran Karim dan mentadabburi sunnah Nabi SAW. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah. Yang ketiga, semangat mengetahui kebenaran, yaitu dengan belajar. Dan yang keempat adalah mengamalkannya. Kalau secara detail, banyak sekali beliau sebutkan. Yang pertama, ini penjelasan dari yang global tadi. Salah satunya, kita nggak akan bahas semua, salah satunya adalah ma'rifatu asma'illahil husna. Mengkaji asma'ullah al-husna. Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghitungnya, dia masuk surga. Nama Allah itu lebih daripada 99. Tapi antum bisa menghafal 99, masuk surga insyaAllah. Hafal jamaah, kabeh jamaah. InsyaAllah Ustaz. Bien hafal, secili. Karena waktu kecil kan memang disuruh ngafalno. Wis tuwek lali kabeh. Menghafal asma'ullah husna atau menghitung asma'ullah husna ini ada 4 tingkatannya. Yang pertama, menghafalnya saja. Kita menghafal ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Bas hafal. Ditanya, apa arti ini Al-Quddus? Wallahu a'lam. Tidak apa-apa. Alhamdulillah dia sudah punya modal untuk naik ke tingkatan yang kedua. Biasanya menghafal ini memang untuk anak-anak kecil. Karena dia belum bisa memahami. Tingkatan yang kedua setelah menghafal, memahami, faham sama artinya. Ketika baca Ar-Rahman, baca Al-Fatihah, umpamanya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dia tahu apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Orang kalau faham,
dia baca, maka imannya akan nambah. Tingkatan yang ketiga, berdoa. Apa itu jemaah? Subhanallah. Kalau di kampung ana itu ada yang mukulan, mukul tiang listrik. Oh, kalau malam. Kalau kayak gini di demo sama warga nanti kalau malam hari. Hah? 24 jam. Allahu Akbar. Mungkin banyak yang tidak punya jam orang-orang sini gitu, jadi pakai jamnya masjid ya. Nah. Allahu Akbar. Baik jemaah. Tingkatan yang ketiga, berdoa dengan asma'ullahil husna. Berdoa. Artinya setelah kita menghafal, memahaminya, kita berdoa. Antum mau minta apa sama Allah SWT? Berdoa dengan nama itu. Kalau kita lihat, kebanyakan doa para nabi itu pakai Rabbi. Rabbana. Antum baca Quran Karim. Doanya Nabi Ibrahim, doanya orang soleh. Ketika minta anak, Rabbi, habli minas solihin. Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat kepada Allah, apa yang beliau katakan? Rabbana, zalamna anfusana. Doanya orang-orang soleh, Rabbana, la tuzigh qulubana. Rabbi. Kenapa? Karena kalimat Rabb ini nama Allah yang paling mencakup sebenarnya. Ketika kita katakan Rabbi, ya Allah, Engkau Rabbku, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang kasih rezeki kepada aku, Engkau yang ngurusin semuanya, ya Allah. Aku minta, ya Allah, kepadamu. Jadi tolong dihayati ketika membaca Rabbi. Ketika Nabi SAW minta ampun sama Allah, apa kata beliau? Beliau berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di awal dikatakan Rabbi, ya Allah ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, lalu memuji Allah, innaka anta at-tawwab ar-rahim. Jadi kita menggunakan nama-nama Allah ini untuk minta. Mau minta rizki, panggil ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Dzal Quwwatil Matin. Minta rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa dengan asmaul husna. Biasanya orang-orang ini cari perantara aja, mah. Kalau dia lagi susah ya, ya apa supaya lancar daganganku ini. Oh, berangkat ke fulan. Dukun. Kadang kalau kita lihat ada tempat-tempat pesugihan. Di sini Surabaya ono ya, mah. Tempat pesugihan. Gunung Kawi kan, di Malang itu rame. Seharusnya gunung itu jadi menambah keimanan, jadi tempat menambah keimanan. Yang lihat gunung Allah, lalu dia ingat sama Allah. Ini enggak, berangkat ke gunung nggak ingat sama Allah. Maka ketika butuh rizki, butuh perantara, panggil Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, berdoalah meminta dengan nama-nama. Tingkatan yang keempat, beribadah dengan nama-nama itu. Bagaimana cara beribadah dengan nama-nama itu? Ketika kita baca nama Allah itu Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf. Maka kita berusaha untuk menjadi pemaaf. Kadangkala yang namanya manusia itu sulit memaafkan. Mungkin dia disakiti 1 kali masih memaafkan. 2 kali, ya terakhir guys. 3 kali, selamat tinggal. Tiada maaf bagimu. Padahal doanya dia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, cinta maaf, maafkan aku. Tapi aku enggak maafkan dulurku. Enggak malu dia gitu. Maka bagaimana dia beribadah dengan nama-nama Allah ini? Dipraktekkan, diambil tuh nama-nama Allah. Semuanya indah. Afu, Allah Maha Pemaaf, Allah Karim, Allah itu Maha Mulia, suka membantu orang lain. Masa engkau nggak bantu orang lain?
Rasul SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu hambanya kalau hambanya suka nolong orang lain. Ditolongin sama Allah. Ini termasuk beribadah dengan nama-nama Allah tadi. Sehingga dalam kehidupan ini kita jadi orang baik, jemaah. Jadi itu berkaitan dengan asma Allah al-husna. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan yang terperinci, mentadabburi kalamullah secara umum, jemaah. Alhamdulillah Ramadan sudah berlalu, kita kemarin sudah membaca Al-Quran Karim, sebagian sudah hatam sekali, 2 kali. Lanjut nih kita sekarang bagaimana mentadabburi Al-Quran Karim. Lewat tafsirnya, mau 1 hari 1 ayat silahkan. Orang beriman itu, kata Allah, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, imannya langsung naik. Kita kayak gitu nggak? Kadang-kala enggak. Karena kita enggak memahami. Makanya orang kalau memahami Al-Quranul Karim, ketika membacanya, enggak mau berhenti. Jemaah. Ada orang baca cerita. Orang yang baca novel umpamanya. Hampir dia enggak berhenti kecuali selesai. Dia baca dikasih tanda. Mungkin dia mau makan ini, itu macam-macam. Dia makan. Habis gitu lanjut lagi. Habis gitu lanjut lagi. Kenapa? Karena dia paham, dia menikmatin bacaan dia. Tapi Quran kita baca, tidak paham. 5 menit terus kesel. Aduh, opo meneng lek dadi makmum. Imamnya baca Al-Baqarah. Kira-kira sikap kita bagaimana? Sholat tarawih umpamanya. Kita nggak akan menikmati. Subhanallah, baca penjelasan para ulama tentang bolehkah sholat itu, apa bahasa Indonesianya? Ya tarawah. Jadi kakinya itu tidak lurus ya, orang sholat kakinya yang lurus, tapi berdiri di atas 1 kaki ya, agak miring ya, kemudian miring ke kanan ya. Apa bahasa Indonesianya? Santai gitu. Nyantai sholatnya. Boleh nggak? Boleh. Ketika dia menikmati bacaan itu. Jadi santainya itu menikmati gitu ya. Kita santainya duduk menikmati. Pegel kapan hari ini, Imam? Jadi seharusnya kita santai itu menikmati, fadl, dinikmatin bacaan itu ya Allah ya. Dia tahu memang kondisinya lelah gitu kakinya, tapi dia dalam posisi menikmatin apa yang dibaca. Maka usahakan kita ketika baca Quran memahaminya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah puas baca Quran Karim. Sampai diriwayatkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu salat malam witir 1 rakaat hatam Quran. Kita saulan ndak hatam-hatam. Iki Utsman bin Affan 1 rakaat. Masuk Masjidil Haram dikatakan dia baru rukuk ketika minal jinnati wan nas. Menikmati. Sampai Utsman bin Affan meninggal dalam posisi baca Quran. Dia dibunuh dalam posisi sedang baca Quran. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tadabbur Al-Quran. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat. Orang kalau baca Quran nggak paham, dapat pahala enggak? Dapat. Tapi kalau dia baca, paham, dapat apa? Dapat 2. Dapat hadiah pahala dan dapat hidayah dari Allah SWT. Karena imannya tadi naik, jamaah. Dia paham, oh ternyata enggak boleh ini. Banyak orang hatam Quran tapi masih melakukan riba. Kok iso ya? Padahal tiap baca Quran dia akan melewatin ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Hatam lagi lewat ayat itu lagi. Hatam lagi lewat ayat itu lagi. Karena dia nggak paham. Kalau dia paham dia akan malu. Loh aku iki sik nglakoni iki, padahal katanya Allah suruh tinggalkan.
Maka kitab ini diturunkan bukan untuk menghiasi dinding. Bukan hanya untuk ruqyah, pengobatan. Iya, untuk pengobatan juga Al-Quran itu. Tapi Quran itu untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Maka caranya dengan ditadabburi lalu diamalkan. Baik, yang terakhir. Soalnya sarapannya sudah datang. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena hadis ini penjelasan untuk Al-Quran. Kenapa Syekh menekankan hal ini? Ada satu kelompok di dunia ini yang menamakan dirinya Quranin, pengikut Al-Quran. Mereka pakai nama itu. Padahal nama mereka yang seharusnya adalah mungkiri sunnah. Orang-orang yang mengingkari sunnah. Tidak mau be sunnah. Tidak mau be hadis ya jemaah. Oh, hadis kan ono sing dhaif. Ono sing palsu. Loh iya. Hadis itu ada yang sahih. Ada yang dhaif. Ada yang palsu. Terus gimana kita? Ya antum belajar. Kalau tidak ngerti, jangan menolak. Belajar. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, bagaimana beliau berjalan dari satu kota ke kota selanjutnya sampai beliau menuangkan apa yang beliau kumpulkan dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau punya kitab lain namanya Adabul Mufrad umpamanya. Di situ ada yang dhaif karena beliau tahu yang sahih nggak boleh atau yang dhaif nggak boleh masuk ke sahih sana. Tapi di kitab itu yang dhaif beliau masukkan karena memang berkaitan dengan adab. Bukan berkaitan dengan hukum. Kadangkala juga dhaifnya tidak terlalu dhaif. Sudah dipilah sama para ulama dan dipilih. Amalkan hadis itu. Oleh karena itu, usahakan kita selain membaca Al-Quran Al-Karim juga punya kitab hadis. Paling enggak antum beli kitab umpamanya ya kalau mau Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang sudah terjemahan ada di rumah. Atau beli terjemahannya Riyadhus Shalihin ya, kumpulan hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah itu juga akan menambah keimanan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tanya Herbalis Nabawi Herbal. Konsultasikan keluhan kesehatan Anda kepada ahlinya. Live chat melalui WhatsApp, langsung diskusi dengan Herbalis. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 18.20 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Chat kami melalui nomor WhatsApp di 0895 3861 44700. Tanya Herbalis Nabawi Herbal, solusi pengobatan herbal yang tepat bagi kesehatan Anda.